First, I want to say Alhamdulillah, man. Thank God for blessing me with this Ramadan Kareem. To my brothers and sisters out there celebrating. This was my hump I had to get over, you know. He knocked me out. He beat me. I had to think about that my whole camp. The whole trolls on Twitter, everybody, they're posting it all the time now. Now what do you got to say? I won. Respect the guy. I've talked to the guy. The guy's like the nicest guy in the world. I knew it was going to be one of my hardest challenges, but now I'm ready. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Setelah pagelaran UFC 273 yang membuat divisi welterweight semakin menarik dengan perombakan ranking, kemarin pagi UFC kembali mengadakan event di UFC Apex Las Vegas yang mempertemukan ranking 5 UFC welterweight Vicente Silent Assassin Luque melawan ranking 6 UFC welterweight Belal Remember the Name Muhammad. Pertandingan mereka diwujudkan dalam UFC Vegas 51 Luque versus Muhammad 2 16 April 2022. Dan dalam video ini kita akan bahas duel perebutan ranking ini yang tentunya membuat divisi welterweight makin kompetitif. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita bahas latar belakang menuju pertandingan ini. Pagi tadi adalah kali keduanya mereka dipertemukan. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam UFC 205 Alvarez vs McGregor 12 November 2016. Vicente Luque dan Belal Muhammad menjadi undercard di malam bertabur bintang itu. Dan Luque berhasil mengalahkan Belal dengan tinju berdarah di ronde pertama. Malam ini adalah titik awal perjalanan mereka masing-masing sebelum akhirnya kembali bertemu. Untuk Luque sendiri, usai kemenangan ini ia langsung dikalahkan ranking 2 UFC welterweight saat ini, Leon Rocky Edwards. Namun setelah kekalahan itu, Vicente Luque memperbaiki dirinya dan melaju dengan 6 kemenangan berturut-turut, di mana 5 diantaranya adalah finish brutal, baik melalui TKO maupun submisi. Satu-satunya kemenangan Vicente Luque dalam winning streaknya tersebut yang tidak berakhir finish adalah atas Mike Perry. Namun pertandingan tersebut pun cukup untuk mempermak ulang wajah dari Mike Perry. Winning streaknya tersebut akhirnya membukakan jalan baginya untuk menembus jajaran elit 5 besar. Tapi sang penjaga gerbang saat itu tidak membiarkan Luque lewat begitu saja. Dan siapa lagi kalau bukan juara kickboxing kecintaan kita, Stephen Wonderboy Thompson. Vicente Luque yang masih muda dengan 6 kemenangan beruntun melawan Stephen Thompson yang di usia menuju kepala 4 dengan 2 kekalahan beruntun. Kendati demikian, sang penjaga gerbang berhasil menunjukkan pada Luque perbedaan kualitas jajaran elit 5 besar. Vicente Luque kalah di malam itu. Tiap kekalahan membawa sang Silent Assassin ini untuk makin berbahaya. Usai kalah dari Stephen Thompson, Vicente Luque lanjut lagi dengan 4 kemenangan berturut-turut, di mana keempatnya adalah kemenangan finish yang brutal. Yang pertama TKO atas Nico Price yang memaksa dokter turun tangan untuk menghentikan pertandingan. Kemudian kedua knockout dari lutut dan tinjunya atas Randy Brown. Kemudian ketiga submisi Brabocok di ronde pertama atas mantan juara UFC welterweight Tyron Woodley. Yang kemudian memberikan alasan bagi Dana White untuk mengusir Tyron Woodley. Dan terakhir submisi di ronde pertama atas salah satu grappler terbaik di divisi ini, Michael Chiesa. Raport brutal Vicente Luque ini membawanya pada posisi favorit menuju pertandingan rematch-nya melawan Belal Muhammad. Sekarang mari kita bahas Belal Muhammad. Julukan Remember the Name kadang diplesetin menjadi Remember the Decision
oleh para hatersnya. Pasalnya sepanjang karir Belal di UFC, ia hanya pernah memenangkan pertandingan 3 kali melalui finish, 2 kali TKO dan 1 kali submisi. Sisanya kemenangan penilaian juri. Belal ini adalah pegulat murni tanpa senjata jiu-jitsu. Kontras sekali dengan Vicente Luque yang selalu mencari cara menghabisi lawan di lantai. Belal lebih memilih untuk mendominasi lawannya. Mungkin fans tidak suka dengan gaya bertanding Belal ini, tapi balik lagi, gulat tetaplah suatu bela diri nyata. Kalau nggak terima, ya kita lihat bisa nggak jagoannya berdiri setelah di takedown Belal. Belal sendiri mencatat rekor takedown defense terbaik di kelas ini, satu tingkat di bawah sang raja, yaitu di angka 91,7%. Tapi balik lagi, sebaik-baiknya kemampuan gulat Belal, Vicente Luque adalah seorang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu yang cekatan dalam melihat celah untuk mengunci mati lawannya. Dapat kita lihat dalam pertandingannya melawan Tyron Woodley maupun Michael Chiesa yang sangat tangguh di ground. Itu mengapa Belal Muhammad menjadi underdog dalam pertandingan ini. Belal di angka plus 150 sebagai underdog dan Luque di angka minus 180 sebagai favorit. Hingga tibalah malam pembuktian. Di ronde pertama, Vicente Luque langsung maju menekan Belal ke tembok pagar. Selama 3 menit, Belal masih mencari celah sambil menghindari serangan-serangan Luque agar tidak fatal. Akhirnya terciptalah peluang tersebut usai membaca tinju Luque. Timing Belal ini membuat Luque tidak mampu menjawabnya dan Luque harus didominasi di bawah selama 1 menit 39 detik. Di ronde 2 berlangsung sama. Luque masih mencoba peruntungannya di striking dan Belal masih bermain hati-hati mencari celah. 3 menit lebih berlalu, akhirnya Belal menemukan celah itu. Yang satu ini sebenarnya agak nekat. Belal menembakkannya dari jauh, tapi kekuatan ototnya tetap mampu membuat Luque jatuh ke lantai. Sebelum ronde 3 dimulai, Luque menyadari bahwa Belal sudah pasti mengantongi 2 ronde tadi. Dari 2 takedown yang ditembakkan dan semuanya masuk, serta kontrol Belal di ground menyadarkan Luque bahwa ia tidak memiliki peluang membalikan keadaan dan mengunci Belal di ground. Ilmu Belal terkait dunia lantai terlalu tinggi. Sehingga di ronde 3, Vicente Luque berusaha sebisa mungkin untuk tetap membawa pertandingan ini berdiri. Dan di ronde 3 ini, bisa dibilang rencana Luque sukses. Ia berhasil menahan takedown Belal dan mendaratkan pukulan-pukulan signifikan. 1 takedown Belal sempat masuk, namun tidak butuh waktu lama, ia kembali mampu berdiri dan mengancam Belal dengan serangan-serangannya di stand up. Ronde ini dikantongi Luque. Namun seiring berjalannya waktu, stamina Luque makin habis berkat groundwork Belal. Di ronde keempat dan kelima, Luque tidak mampu lagi menahan takedown Belal. 2 juri memberikan penilaian 4 ronde banding 1 ronde, 49-46, dan 1 juri memberikan penilaian 48-47, semua untuk Belal Muhammad. Sehingga Belal Muhammad menang unanimous decision atas Vicente Luque. Buat brother semua yang mainan Twitter dan follow fighter-fighter UFC, mungkin bakalan tahu bahwa Belal Muhammad adalah salah satu fighter yang paling banyak hatersnya. Gue sendiri bingung apa yang membuat banyak fans MMA nge-hate Belal. Mereka semua mencemooh prestasi Belal yang bisa berada di jajaran puncak UFC welterweight padahal bertandingnya gitu-gitu aja. Dan selama 1 minggu menuju pertandingan ini, cibiran dan cemoohan terus Belal terima. Contohnya saja, gambar menarik dari seniman David Carvalho yang ia buat usai kemenangan tipis Khamzat atas Gilbert Burns. Dari gambar ini ditunjukkan bahwa Gilbert Burns menyambut Khamzat ke jajaran elit UFC welterweight yang mana di dalamnya berisikan fighter-fighter yang tidak kalah brutal dan berbahayanya dibandingkan Gilbert Burns. Dan di palang nama itu ada nama Bully, julukan dari Belal Muhammad. Wah, di kolom komentar Belal habis dicemooh. Namun pertandingan ini membuktikan dirinya layak berada di jajaran elit ini. Suka tidak suka, membosankan atau tidak, sang ranking 5 dan pemilik rekor 19 kemenangan finish dengan segala senjata yang ia miliki tidak mampu menahan takedown dan dominasi ground dari Belal Muhammad. Simple. Sehingga Belal Muhammad layak mengambil alih ranking Vicente Luque dan berada di ranking 5 UFC welterweight.
Lucunya, pertandingan Belal kemarin ini sempat membuat Twitter ramai. Dan sebenarnya, Belal Muhammadnya sih bukan sorotan utamanya, melainkan artis ternama Zayn Malik. Jadi nampaknya Zayn Malik memutuskan untuk beristirahat dari sosial media sejak Oktober 2021 silam. 6 bulan berlalu, tiba-tiba ia muncul di Twitter dengan mencuit, "Ayo Muhammad, #UFC Vegas 51. Fans Zayn Malik yang mayoritas cewek langsung menjerit melihat idolanya kembali aktif, tapi tidak mengerti apa yang Zayn maksudkan. Kemudian Zayn mencuit lagi, "Ini gila, #UFC Vegas 51. Usai pertandingan pun, Zayn menuliskan cuitan tegas yang membela saudara seimannya itu. Katanya, "Orang-orang yang asal bicara bilang pertandingan ini membosankan, ketahuilah, Vicente Luque ini binatang buas. Lo coba deh yang tahan dia di bawah. Coba take down dia dan menangkan tiap ronde. Baru boleh bicara." Muhammad menghancurkannya. Zayn Malik memang dikenal fans combat sport dan mengidolakan saudara-saudara muslimnya seperti Habib, Islam, dan Belal. Dan untuk Belal sendiri, usai pertandingannya dalam post-fight interview, ia menyatakan bahwa ia mendedikasikan kemenangan ini pada saudara-saudaranya di Palestina yang sedang menghadapi konflik. Di mana pertanggal 15 April 2022 kemarin, Masjid Al-Aqsa diserang. Katanya, Everybody sees what's going on in Palestine right now. I just want to give blessings to my people out there. That's the real fight. Those are the real ones dying every single day. This fight is nothing. This fight it means absolutely nothing. I give my people a win. It means the world to me right now. And I hope it just gives them a smile on their face to see me carry this flag in the ring. Congratulations on the massive victory. Ladies and gentlemen, give it up for Belal Muhammad. Dalam post-fight interview yang sama pun, Belal menantang Colby Covington yang berada di posisi number 1 contender. Tapi sepertinya Colby pasti akan lebih memilih Khamzat Chimaev, mengingat daya tarik Khamzat yang sedang gila-gilanya saat ini. Sang juara akan menghadapi Leon Edwards, sehingga tersisalah Gilbert Burns yang sebenarnya ada bersama mereka di malam itu. Namun Belal nampaknya tidak tertarik pada pertandingan ini. Itu tadi fight recap UFC Vegas 51, Luque versus Muhammad 2. Gimana, jagoan kalian menang gak? Dan buat saudara-saudara muslim, semangat ya puasanya, karena hari kemenangan tinggal sebentar lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.